PT Pertamina Persero tengah menjadi sorotan usai terbongkarnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang dengan kerugian negara hingga 1.000 triliun rupiah selama 5 tahun mulai dari 2018 hingga 2023. Kekecewaan sebagian masyarakat semakin menjadi-jadi setelah Kejagung mengungkap adanya modus pengoplosan Petralet atau RON 90 menjadi Petramak atau RON 92. Akibatnya tidak sedikit orang membandingkan kinerja Pertamina dengan perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Malaysia yaitu Petronas. Perbandingan ini dilakukan sejumlah warganet mengingat Malaysia merupakan negara tetangga dekat Indonesia. Harus diakui, perusahaan minyak nasional milik Malaysia ini sudah melampaui Pertamina di berbagai aspek. Petronas merupakan perusahaan migas multinasional terkemuka yang beroperasi di banyak negara. Padahal Pertamina sejatinya lebih dulu berdiri alias lebih tua dibanding Petronas. Ex-Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Dagangan Berhad Tan Sri Muhammad Hassan Marikan mengakui pihaknya pernah berguru dari Pertamina. Petronas berdiri di tahun 1974, sementara Pertamina yang awalnya bernama PT Perusahaan Minyak Nasional berdiri di tahun 1957 dengan mewarisi sumur-sumur kaya minyak peninggalan Belanda. Kesuksesan Indonesia di tahun 1980 hingga 1990-an bisa mencapai 1,5 juta barel lebih per hari. Prestasi di sektor migas saat itu memang patut dibanggakan. Belum genap 20 tahun sejak kemerdekaan diproklamasikan saja, Indonesia sudah bisa masuk Organisasi Negara Pengekspor Minyak Dunia atau OPEC. Berdiri sejajar dengan negara seperti Arab Saudi, Qatar, Venezuela, dan lainnya. Tak sekadar anggota, Indonesia bahkan punya peran sangat penting untuk menentukan kebijakan pasar minyak dunia. Tak heran, begitu Malaysia mendirikan Petronas pada Agustus 1974, mereka menyasar Indonesia untuk tempat berguru. Saat booming minyak bumi terjadi, Pertamina ketiban untung besar. Petronas justru masih perusahaan relatif kecil untuk skala industri migas. Di tahun 1970-an, Petronas baru merintis secara perlahan hingga terus tumbuh menjadi perusahaan minyak multinasional yang selanjutnya mengangkangi Pertamina di belakangnya. Pada saat Orde Baru, Indonesia diberkahi dengan banyaknya sumber minyak produktif, di mana pada periode 1980-an, produksi minyak Indonesia yang sempat mencapai 1,5 juta barel per hari di saat bersamaan, konsumsi minyak nasional masih rendah. Bandingkan dengan produksi minyak Indonesia saat ini yang berada di kisaran naik turun 500 hingga 700 ribu barel per hari. Karena tak cukup memenuhi kebutuhan minyak nasional yang selalu di atas 1 juta barel per hari, Indonesia pun kini menjadi net importer minyak bumi. Lalu mengapa Petronas bisa unggul dari Pertamina? Karena Pertamina tidak dikelola secara profesional dan mandiri. Gerakan Pertamina dipasung oleh pemerintah dan DPR sebagai pemegang saham Pertamina. Pengambil keputusan di Pertamina, khususnya keputusan mega investasi misalnya, pembangunan kilang baru merupakan ajang adu kepentingan atau politik. Demikian juga dengan keputusan penentuan harga BBM adalah keputusan politis, bukan lagi keputusan bisnis. Walhasil, Pertamina banyak merugi dan kehilangan kesempatan untuk mencetak laba bagi pertumbuhan perusahaan. Kendala lain adalah Pertamina gagal mencetak manajer-manajer handal, khususnya di level manajemen tengah, karena delegasi wewenang yang belum baik. Kantor pusat sentris ini membuat unit-unit usaha terlihat lamban dalam pengambil keputusan ataupun dalam berinovasi. Orang Pertamina sendiri mengatakan Pertamina ibarat gajah yang dipasung kakinya, besar tapi tidak bisa bergerak, diam di tempat. Petronas lebih unggul dikarenakan perusahaan milik negara itu bergerak sendiri dan membuat kebijakan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Terlebih lagi, Petronas memiliki manajemen yang sangat baik dalam hal sumber daya manusia.
Manajemen keuangan Petronas lebih maju dari Pertamina karena Petronas memproduksi migas sendiri, sedangkan Pertamina mengimpor. Selain itu, Petronas juga beroperasi sebagai entitas bisnis murni dan independen. Pertamina yang sempat unggul di tahun 1980 hingga 1990, namun semuanya berubah semenjak era reformasi, dan juga di tahun 2005 tercatat konsumsi BBM Indonesia lebih tinggi dibandingkan produksinya. Selain itu, dalam perjalanannya dalam membuat kebijakan, Pertamina selalu ada campur tangan pemerintah dan juga suntikan dana subsidi yang terlalu banyak dari pemerintah yang membuat Pertamina menjadi ketergantungan. Dan yang perlu diketahui adalah Pertamina memiliki manajemen pengembangan sumber daya manusia yang buruk jika dibandingkan dengan Petronas. Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Sasmita, menyebut buruknya tata kelola di internal menjadi satu dari 4 faktor perusahaan Pertamina tak kunjung mampu bersaing dengan Petronas milik Malaysia. Kalaupun produksi Pertamina itu sangat besar dibandingkan Petronas, karena korupsinya tinggi, proses pengambil keputusan, penentuan harga jual, harga produksi dan lain-lain sangat tertutup dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja, sehingga keuntungannya kan semakin sedikit. Faktor yang kedua berkenaan dengan teknologi yang dimiliki oleh Pertamina yang terbilang sudah mulai tua dan tak kunjung diremajakan. Itu yang menjadi penyebab tingkat produksinya menjadi tidak efisien, biaya produksinya menjadi jauh lebih mahal. Faktor ketiga, pemerintah boleh jadi by mission, bisa jadi disengaja maupun tidak disengaja, membiarkan mitra-mitra dari Pertamina baik anak usaha maupun mitra luar yang melakukan pengadaan, melakukan eksplorasi itu menikmati terlalu banyak. Terakhir, tentu faktor politik sangat berperan dalam capaian keuntungan Pertamina. Ia mengatakan Pertamina merupakan BUMN, maka melibatkan para politisi di Senayan, di Istana, dan semacamnya. Jadi semua keputusan harus melalui pemerintah, sehingga untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan bagi Pertamina harus mengeluarkan biaya politik yang cukup besar. Ini menggerus berbagai potensi keuntungan untuk Pertamina. Berdasarkan laporan Global Petroleum Survey 2016 yang dipublikasikan oleh Fraser Institute, Malaysia dinilai lebih menarik sebagai ladang investasi industri migas dibanding dengan Indonesia. Sebagai catatan dalam laporan ini, Fraser Institute melakukan survei kepada sejumlah eksekutif dan manajer industri migas dunia terkait kendala untuk berinvestasi pada eksplorasi dan fasilitas produksi migas pada sejumlah negara di dunia. Kendala itu mencakup pajak yang tinggi, biaya regulasi pemerintah yang tinggi, ketidakpastian akan regulasi di industri hulu migas, dan kekhawatiran akan kestabilan politik dan keamanan pekerja. Kemudian, Fraser Institute memberikan penilaian untuk hasil survei itu dan memberikan indeks persepsi kebijakan untuk setiap jurisdiksi. Baru-baru ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam skandal korupsi di Pertamina. Adapun modus yang digunakan antara lain pengoplosan produk minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi, serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang. Akibat praktek ini, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai hampir 1.000 triliun selama 5 tahun, menjadikannya salah satu kasus mega korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.